Syukur buat malam hari ini atas kasih dari Tuhan, dan masih boleh kita rasakan bersama-sama. Seberapapun kita boleh hadir saat malam hari ini, jika dibandingkan dengan jumlah sidang jemaat kita yang seberapa. Namun kita percaya, di saat kita datang dengan sungguh-sungguh membawa hidup kita, apapun itu yang menjadi tantangannya, apapun itu yang menjadi penghambatnya, sekalipun letihmu, sekalipun cuaca yang tidak bersahabat, kemungkinan besar tidak akan pernah mengurangi rasa syukur kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, langsung kita baca bersama-sama. Saya rindu kita aktif pada saat malam hari ini di dalam ibadah kita saat malam hari ini, itu yang terangkat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara yang genap. Demikian selanjutnya. Baik, akan saya bacakan Mazmur 128 ayat pertama. Demikian firman Tuhan sebagai judul perikop. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah jalanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah menempati orang laki-laki yang takut dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah kita baca ayat ini yang akan menjadi pergumulan kita. Amin. Saya percaya ayat yang ke-186 ini, 28 sampai 6 ini adalah menjadi pergumulan kita setiap keluarga. Amin. Dan menjadi cita-cita kita setiap keluarga. Saya percaya dengan ini. Secara khusus kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah menjadi tujuan hidup kita di dalam hidup kita. Berkat rumah tangga. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang di sana dikatakan yang disebut sebagai orang berbahagia? Kita boleh aktif. Siapa di sana dikatakan yang disebut sebagai orang berbahagia? Setelah saudara baca, takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Baik, demikian saat malam hari ini juga saudara kita terkasih Tuhan. Yang boleh kita pelajari adalah bagaimana dengan kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu. Sebelum kita lebih jauh, kita mau kilas dulu, mau kita kupas dulu, apa sebenarnya pengertian daripada takut akan Tuhan ini. Ini juga dulu khotbah saya di ibadah kaum ibu, mereka sangat aktif. Saya katakan, menurut saudara kaum ibu, apa yang saudara tahu tentang takut akan Tuhan? Semua ngomong, saya selalu. Berarti mereka mengerti, mereka memahami bagaimana mereka takut akan Tuhan itu. Dan saat malam hari ini, bagaimana dikatakan takut akan Tuhan itu? Yang pertama adalah secara Alkitabiah berbicara tentang kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, otoritas, kekudusan Tuhan, yang tentunya menaati segala perintahnya. Inilah yang menjadi pengertian takut akan Tuhan. Bukan berarti takut secara negatif. Kalau dikatakan takut berarti ini bersembunyi atau mungkin ada suatu trauma. Namun di saat kita dikatakan takut akan Tuhan adalah mengakui segala otoritas Tuhan, mengakui kekudusan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang lebih lagi adalah mengenal siapa atau seperti apa Yesus itu di dalam hidup kita. Saudara mengenal siapa Yesus dalam hidup saudara?
mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Saya dan saudara boleh hadir satu malam hari ini karena apa? Karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Inilah pengenalan kita tentang siapa Yesus di dalam hidup kita, tentang bagaimana rumah tangga kita, tentang bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Inilah siapa Yesus di dalam hidup kita, mengenal Yesus dalam kehidupan kita, melalui kesehatan kita, melalui pekerjaan, aktivitas kita. Di dalam setiap ini kita dapat mengenal siapa Yesus. Jadi di dalam itu kita sudah mengerti bagaimana memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan rumah tangga, kita dicukupkan oleh Tuhan. Kita sadar akan setiap itu, tapi kita tahu bagaimana memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah ganjaran bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana ganjaran orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama dikasahkan di sana adalah pada ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang artinya adalah di sana kita dapat menikmati hasil pekerjaan kita. Banyak saudaraku di luar sana, mereka bekerja siang malam, tidak pernah menikmati hasil pekerjaannya. Dan banyak di luar sana sesudah mereka bekerja, mereka ditimpa sakit penyakit. Mereka tidak bisa menikmati pekerjaannya. Berbahagialah engkau menikmati jerih payah tanganmu, yang artinya hasil kerja kerasmu, sehingga baiklah keadaanmu. Masalah jerih payah ini tidak akan pernah terukur dari jenis pekerjaanmu. Segala jenis pekerjaanmu, asal engkau tekuni dengan rasa syukur, di sana kau merasakan ada bahagia, ada ucapan syukur. Sekalipun engkau membuka usaha, sekalipun engkau adalah pekerja swasta, wira swasta, pegawai negeri, kalau tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa takut akan Tuhan, engkau tidak akan pernah menikmati hasil dari payah tangan. Saat malam hari ini kita diajar untuk menikmati hasil dari payah tangan kita. Yang berikutnya adalah pada ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Yang menuntut istri adalah suami. Yang menuntut rumah tangga adalah kepala rumah tangga, yaitu suami, yaitu kaum bapak. Di sana akan kita lihat bagaimana perbedaan seorang pemimpin rumah tangga itu yang takut akan Tuhan atau yang tidak takut akan Tuhan. Di sana akan kontras, akan terlihat perbedaan. Yang takut akan Tuhan akan memupuk, menyiram, mengajar. Beda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka akan terlalu kasar, akan terlalu sembrono, sehingga di saat pembawa itu takut akan Tuhan, suasana rumah akan nyaman, akan damai. Istri pun akan bahagia, keluarga pun akan bahagia, anak-anak pun bahagia. Itulah dikatakan istrimu seperti pohon anggur. Di sana ada kebahagiaan istri atas didikan daripada suami sebagai kepala rumah tangga yang mengarahkan rumah tangga, yang membawa keluarga untuk bagaimana takut akan Tuhan, sehingga anak-anak pun akan melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh seorang ayah itu kepada mereka. Sebab apa? Tunas tidak akan pernah jauh daripada pohon.
tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Bagaimana sikap kita di rumah tangga kita, itu akan ditiru oleh anak-anak kita sebagai kekasih. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hidup kita sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga saudara kami yang baru bergabung, saudara persiapkan saudara hidup saudara sebagai pembawa kepada Tuhan, sehingga rumah tangga akan selalu terberkati dan di dalamnya ada suasana damai, sukacita. Yang ketiga adalah di ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan tentunya di sini diarahkan kepada kaum bapa, kepada kepala rumah tangga itu sendiri sebagai kaum, sebagai pemimpin, yaitu tentu kita. Kita terlalu sering mengabaikan rumah tangga, terlalu sering mengabaikan memberikan nasihat, teladan, pengajaran kepada rumah tangga. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk akan dunia. Karena kita terlalu sibuk akan pekerjaan dunia yang seharusnya bisa kita bagi. Karena kesenangan dunia yang seharusnya kita berikan kepada rumah tangga. Terlalu sibuk. Sehingga rumah tangga itu tidak melihat ada suatu pengajaran daripada si pemimpin rumah tangga itu, sehingga anak-anak kita itu tidak melihat ada teladan di saat kita berada di tengah-tengah rumah tangga itu, karena kita terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, menomorduakan rumah tangga. Saudaraku terkasih kaum bapa di dalam nama Tuhan saat malam hari ini, mari kita membagi waktu untuk rumah tangga keluarga kita menjadi teladan, menjadi prioritas. Yang berikutnya adalah supaya engkau, ya ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera dari Israel, atas Israel. Saya boleh merangkumkan ayat kelima dan kami adalah mengenai kesehatan dan membaca. Kita akan melihat bagaimana anak-anak kita masih di dalam suasana pertumbuhannya, masih di suasana menggapai cita-citanya, di dalam rumah tangganya, di dalam sudah beranak cucu. Di sana kita akan melihat penyertaan Tuhan itu akan begitu nyata. Kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, kebahagiaan yang seutuhnya, yaitu penyertaan Tuhan atas kesehatan dan panjang umur yang selalu kita nikmati dalam hidup. Amin. Itu sudah terkasih sama Tuhan. Pada saat malam hari ini kita sudah diajar, kita sudah dibimbing bersama-sama bagaimana kaum bapa yang takut akan Tuhan, bagaimana rumah tangga yang takut akan Tuhan, apa ganjaran rumah tangga yang takut akan Tuhan, apa yang menjadi cita-cita bergumulan setiap rumah tangga. Itu sudah terkasih sama Tuhan. Mari teruslah berkita dalam pekerjaan Tuhan, teruslah berkita dalam pelayanan Tuhan, sehingga engkau akan melihat bagaimana perjalanan Tuhan ke dalam rumah tanggamu, bagaimana Tuhan akan menyediakan masa depan bagi anak-anak kita sekalian, akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan itu adalah menjadi janji Tuhan di dalam hidup bagi setiap orang percaya kepada-Nya. Dan untuk itu sudah terkasih nama Tuhan, sedikit firman Tuhan yang boleh saya bagikan saat malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema yang hidup, menjadi garam yang membawa dampak yang baru, yang akan menawarkan
setiap perubahan dalam kehidupan kita, satu semangat kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada pendeta kami.